Halo cuy, gua kembali dengan bahasan yang agak mungkin gak semua orang tahu sih. Cuman kali aja lu pada ada yang ngalamin ini juga. Nah, yang gue mau bahas adalah kali ini tuh nih, lu bayangin dah, lu punya MacBook Pro pula yang harganya puluhan juta. Ya ini bukan duit kecil. Terus lu mau mindahin file dari MacBook Pro lu ke harddisk ini. Ya, ini harddisk eksternal. Nah, lu tahu sendiri kan MacBook Pro itu nggak pakai USB Type A, cuman ada USB Type C doang. Akhirnya lu mesti beli yang namanya adapter. Ya, ini adapternya nggak murah juga, ratusan ribu. Jadi berapa nih? Ini puluhan juta, ini ratusan ribu. Lumayan mahal juga kan? Nah, problemnya adalah gua ngalamin yang namanya gua nggak bisa ngopi file dari MacBook Pro ke harddisk gua. Jadi gua mau mindahin file dari MacBook Pro ke harddisk itu nggak bisa. Jadi contohnya kayak gini nih. Jadi gue punya file nih. Nah ini dev app zip, gue pindahin ke sini. Nah, lu perhatiin dah. Itu ada tanda nggak bisa. Kalau gue paksain tetap nggak bisa. Itu kenapa? Itu soalnya nih, kalau lu coba ke harddisk lo, kemudian lu get info. Nah, di sini harddisk lu ternyata ke format sebagai NTFS. Nah ini nih yang nggak bisa dipakai buat mindahin file dari MacBook Pro ke harddisk. Oke, mau nggak mau gue harus format. Gimana cara formatnya? Caranya gampang. Yang pertama, lo harus backup dulu semua file-file yang ada di harddisk lo. Jadi semua yang tadi kan gue udah backup. Atau ini gue pindahin, ya tinggal pindahin aja nih keluar ke sini, deng, udah beres. Oke, selanjutnya buka yang namanya disk utility. Nah, disk utility ini lo buka. Oke. Ingat jangan salah format. Lu format yang eksternal lu. Di sini namanya ganteng. Jadi gue mau format. Oke. Kemudian kita erase. Nah, saat mau erase, lu tentu ini formatnya apa? Ya kan? Ini macOS. Formatnya sebagai macOS Extend. Ini bisa untuk macOS. Ini juga bisa juga dengan MS-DOS FAT atau exFAT. Nah, karena gua mau makainya juga di laptop Windows atau di PC Windows, jadi gua mau pakai exFAT. Kenapa nggak FAT? Nanti gue jelasin. Jadi gua exFAT, kemudian gua erase. Udah, ini tinggal tunggu aja. Ini don't use. Oke. Dan oke, ini udah kelar. Jadi tinggal gua cek lagi nih di Finder, get info. Nah, kalau lu lihat formatnya udah exFAT. Pastiin itu udah exFAT. Nah, sekarang kita coba nih, bisa nggak nih ngopi file, naruh file dari macOS ke harddisk gua. Coba. Nah, ternyata udah bisa. Sebenarnya gitu aja. Terus kenapa tadi gua bilang kenapa butuh exFAT ketimbang FAT? Yang jelas NTFS nggak bisa nih di format di sini. Lu kalau mau NTFS mesti ke Windows sih. Alasannya nih. Jadi gue buka nyotekan. Nah, kalau lu cari search di how to geek ini. Nah, what's the difference between FAT32, exFAT dan NTFS? Oke, NTFS kita nggak bahas ya. Kita coret. Kita fokus sama FAT32 sama exFAT. Nah,
D itu sebenarnya kalau FAT itu sebenarnya kalau kompatibilitasnya untuk FAT works with all version of Windows, Mac, Linux, game console, and practically anything with a USB port. Jadi kalau FAT itu bisa cocok buat apa aja, kasarnya kayak gitu. Cuman nih ada limit, 4 GB maximum file size. Jadi kalau lu mau ngopi satu file itu maksimum 4 GB. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Lu mesti ganti ke exFAT. Oke, jadi ideal use-nya ini biasanya dipakai buat removable drive. Cuman kalau gua kebutuhannya bisa jadi gua mindahin file yang lebih dari 4 GB karena ya lu bayangin sendiri punya hard disk gitu kan, terus lu mindahin film atau mindahin installer game atau apa gitu kan, ya kali lu pecah-pecah dulu kan nggak mungkin. Jadi gua kebutuhan gua nggak cocok buat FAT. Nah, lanjutnya ke exFAT. Kalau di exFAT ini tuh compatibility-nya itu works with all version of Windows and modern version of Mac OS. Jadi bisa kompatibel buat Windows atau versi modernnya atau Mac OS atau Mac OS terbaru lah ya. Tapi ada catatan, butuh software tambahan untuk Linux. Gue belum gue coba di Linux juga. Gue jarang banget sih pakai Linux. Nah sekarang kalau kita bilang limits no realistic file size or partition size limit. Jadi nggak ada limit. Lu mau ngopi file 4 GB atau 5 GB, 6 GB atau itu dalam satu file itu bisa-bisa aja. Jadi nggak masalah, fine-fine aja. Nah ini yang gue butuhin. Ideal use-nya pakai kalau kita butuh file size yang gede dan partition limitnya lebih dari FAT32. Jadi ini masalah kapasitas. Cuman ya balik lagi pasti ada minusnya. Ya minusnya itu di Linux mesti ada tambahan software sih. Jadi mesti ada drivernya lah kasarnya. Kalau di Windows itu ada drivernya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Kali aja berguna buat lu pada. Dan dadah.